Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan Kepi dari tanggal 8 hingga tanggal 14 Mei 2023. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan bila tidak cocok ya, karena bacaan ini juga bersifat vice versa. Untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa bolak-balik. Kalau bukan milik kamu, nggak cocok dengan kamu, kemungkinan milik orang terdekat kamu, seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi, ataupun bahkan pasangan kamu. Bagi kamu yang memiliki pasangan yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini, ada Six of Pentacles, Queen of Wands, Seven of Pentacles, Four of Cups, the High Priestess, King of Wands, Ten of Swords, Judgment, dan untuk the bottom of the deck kamu ada Knight of Cups, juga Three of Pentacles. Wow, saya ngerasa ini cukup bagus energinya untuk Capricorn di minggu ini ya. Cuman nggak tahu kenapa ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa, dan hal yang membuat kamu kecewa, kesel, fokus nih. Kamu fokus pada hal itu. Biasanya kalau kita kesal terhadap sesuatu, kalau kita fokus terhadap hal itu, ini mengalihkan energi kita ya. Kita jadi kurang fokus untuk pekerjaan yang merupakan prioritas kita. Penting bagi Capricorn untuk paham bagaimana mengalihkan fokus terhadap sesuatu yang lebih prioritas di minggu ini. Ada beberapa di antara kamu yang mungkin ngerasa stres karena kehilangan peluang, kesempatan untuk meraup keuntungan. Beberapa di antara kamu juga ada yang sepertinya kehilangan ya, bisa jadi benda berharga ataupun orang terdekat kamu. Masih kepikiran akan hal itu. Contohnya saja kalau kita bekerja di suatu lingkungan yang ribut banget, tentunya akan membuat kita kesel karena kita nggak bisa konsentrasi bekerja. Kalau nggak bisa konsentrasi kerja, target nggak sesuai. Harusnya udah bisa nih aku nulis artikel sebanyak ini. Nah, tapi karena ribut-ribut aku nggak bisa konsentrasi, terakhir nggak bisa selesain pekerjaanku. Ada rasa kesel, rasa stres. Beberapa di antara kamu juga ada yang dealing dengan masalah psikis, mental. Mungkin kamu belum sepenuhnya bisa move on dari situasi yang membuat kamu kecewa. Kamu mungkin dikecewakan oleh orang-orang tertentu dan kamu belum sepenuhnya bisa memaafkan, dan kamu masih sedang proses memaafkan. Untuk King of Wands, saya ngerasa kamu sebagai figur pimpinan atau sosok yang diharapkan oleh keluarga, orang-orang di sekitar kamu menjadi panutan, contoh yang baik, role model, seorang pencetus atau trendsetter ya, yang memberikan pengaruh positif terhadap orang-orang sekitar. Ini biasanya adalah energi-energi pemimpin. Kalau dia ada di sana, orang-orang jadi semangat. Kalau karirnya ya bagus, orang-orang di sekitarnya otomatis terpicu atau terpacu nih, pengen juga seperti dia. Jadi orang terdekat kamu yang sayang sama kamu pengen kamu menjadi pribadi yang berhasil, pemimpin yang patut untuk dicontoh, memberikan gambaran-gambaran yang baik, pantas untuk ditiru oleh orang-orang di sekitar kamu. Oke, saya akan klarifikasikan untuk Capricorn. Ada Queen of Swords, the World, Four of Pentacles, King of Pentacles, the Emperor, Eight of Pentacles, Five of Cups, the Hermit, dan satu lagi lah ya, the Moon ya.
Ada situasi emosi yang up and down di minggu ini. Mungkin ini pengaruh rasa kekecewaan yang ditimbulkan oleh orang-orang terdekat kamu. Mungkin kamu dirugikan, dimanfaatkan, atau mungkin situasi lingkungan kamu yang gak cocok dengan moodnya kamu. Saya ngerasa kamu adalah sosok pekerja keras nih. Ada beberapa di antara kamu di minggu ini akan ngikutin meeting, ada berupa seminar yang akan kamu ikuti. Ada juga beberapa di antara kamu akan dealing dengan perjalanan nggak perjalanan antar negeri, bisa jadi antar kota. Kamu mungkin ngerasa orang-orang sekitar kamu atau lingkungan di mana kamu berada menjadi faktor penyebab kinerja kamu kurang efektif, tetapi sebenarnya adalah keuangan. Manajemen keuangan kamu dan bagaimana kamu memanajemen aktivitas kamu. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu sangat royal di dalam membeli sesuatu atau berdonasi. Kalau ngasih bantuan udah ngasih langsung banyak. Atau kalau pas belanja kamu nggak bisa ngontrol diri, langsung banyak belanja sehingga nggak ada manajemen keuangan. Ya, sementara penghasilan misalnya tiap bulannya itu ya flat ya, misalnya 1 bulan itu 5 juta gitu, nggak meningkat, tetapi pengeluaran bisa jadi meningkat sewaktu-waktu dan tidak terduga-duga. Ada orang kalau lagi stres, kesel, dia jadi pergi keluar, jalan ke mall, beli ini beli itu hanya untuk memuaskan emosi. Tapi kalau udah kembali ke rumah, hitung-hitung kembali keuangan, wah, ternyata masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi nih. Ada kebutuhan jangka panjang yang harus diperhatikan. Gimana dong nih nanti? Memang nggak sekarang, tapi beberapa bulan lagi harus dituntaskan. Kalau tidak telaten di dalam memanage keuangan sedini mungkin penyesalan atau rasa frustasi nggak terlalu berdampak besar di sini, tetapi di bulan depan atau di minggu-minggu berikutnya bisa akan lebih berdampak kurang baik terhadap Capricorn sendiri. Oleh karena itu, manajemen keuangan perlu mungkin mencatat pemasukan dan juga pengeluaran itu sangat penting ya bagi Capricorn supaya segala sesuatunya itu terarah kemana pengeluaran, berapa pemasukan. Menjadi sosok pekerja keras saja tidak cukup membuktikan bahwa uang kita itu akan banyak. Ya memang dengan kerja keras uang banyak gitu, tapi itu nggak cukup kalau nggak bisa memanage keuangan. Ya banyak pemasukan tapi banyak juga pengeluaran, sama aja uang yang tersimpan nggak meningkat. Beberapa di antara kamu akan ada yang memperoleh bantuan uluran tangan secara financial. Ada Six of Pentacles. Bisa jadi ini dari pasangan kamu atau orang tua kamu. Kalau bukan kamu yang memperoleh bantuan, kamu yang justru memberikan uluran tangan bantuan ini terhadap energi Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Aries, Leo. Ada sosok single parent di sini. Ini bisa jadi orang tua kamu ya. Kamu yang nge-support orang tua kamu yang udah single parent. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Capricorn. Your thoughts are vibrations that attract positive or negative energy. Notice your current emotional state. Clear any negativity through conversation, movement, breath, word, prayer, meditation, and so on. Then guide your thoughts back to love and abundant possibilities. When you elevate your energy, you attract abundance into your life. Buah pikiran kamu adalah vibrasi yang bisa mengatraksi atau menarik energi positif atau negatif. Jadi perlu bagi Capricorn di minggu ini benar-benar memperhatikan setiap jenis energi yang ada di sekitar kamu. Mana energi dari luar ini nih yang baik untuk kamu terapkan di pikiran kamu, mana yang enggak. Kadang ya, kalau kita berada di lingkungan yang toksik, orang-orangnya kacau gitu. Kalau kita ambil hati, kita masukkan ke pikiran, kita kepikiran terus di situ. Artinya kita memberikan energi untuk sesuatu yang negatif tadi ya. Fokus kita terhadap itu.
Nah, apa yang akan kita dapatkan sebagai feedbacknya adalah kita akan berhadapan dengan situasi-situasi negatif. Keberuntungan kita pun mungkin akan terhalangi oleh energi-energi negatif tadi. Jadi kalau ada hal-hal negatif yang berusaha untuk mengacaukan emosi atau pikiran kamu, lakukan meditasi. Ya mungkin ada baiknya kamu masuk ke dalam kamar, tenangkan hati, tarik nafas dulu, berdoa ya. Pikirkan kembali, kalau misalnya aku ambil hati, apa nih kritikan ataupun omongan atasanku, orang-orang yang udah kasar sama aku, kalau aku ambil hati, terus aku pikirin, ini bermanfaat enggak sama aku? Justru malah bikin aku emosi. Kalau aku udah emosian, aku nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa kerja, nggak bisa konsentrasi. Pikirkan keuntungan dan kerugiannya untuk diri kamu. Ketika kamu ngerasa itu nggak untung, pikirkan cara bagaimana supaya kamu bisa mengalihkan perhatian kamu dari hal-hal negatif tadi. Oke, yang kedua, forgive yourself and others. Let go of the old story, release any guilt and blame. Everyone is doing the best they can. This includes you. Kickstart the healing process by surrendering all the judgment and hurt. Your health and happiness will thank you. Belajarlah untuk memaafkan diri kamu sendiri dan juga orang lain. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang merasa bersalah atas sikap ataupun tindakan yang kamu perbuat. Tetapi ketahuilah, setiap orang memiliki kekhilafan, kesalahan, dan dari kesalahan kita belajar untuk memperbaiki. Ada beberapa orang juga ya mungkin udah nyakitin kita, tapi nggak ngerasa bersalah gitu. Kita berharap mereka itu minta maaf sama kita. Nah, semakin kita berharap tapi mereka nggak merasa bersalah, ya nggak akan minta maaf kan gitu. Yang ada kita makin capek. Ya, jadi capek mikirinnya. Lebih bagus kita move on, ikhlaskanlah. Ya, biarkan dia berjalan sesuai dengan keinginannya. Ya mungkin dia ngerasa nggak bersalah karena dia ngerasa dia benar gitu. Pikirkan saja bahwa oh mungkin cara pandang dia berbeda dengan aku. Dia nggak tahu kesalahan yang dia perbuat. But it's okay. Tapi nggak apa-apa. Aku berbesar hati belajar untuk memaafkan orang yang semacam itu. Itu yang sepantasnya Capricorn lakukan supaya apa yang kamu kerjakan ke depan itu semuanya berjalan lancar, mulus. Hasil pekerjaanmu juga baik. Oke, yang ketiga, it's time to stop seeking advice from others and go inside instead. You know what's best for your body, mind, and spirit. Sit in meditation, walk in the woods, ask yourself what you need and listen. Tune in to your inner guidance. When you get the gut reaction and a read, you have the answer and it's safe to trust yourself. Everything you need is already inside you. Ada the High Priestess dan juga the Emperor. Ingat bahwa sebenarnya setiap jawaban-jawaban yang kamu butuhkan, apa sikap terbaik yang harus kamu miliki, bagaimana kamu di dalam mengelola keuangan, mengerjakan pekerjaan kamu, apa bisnis dan strategi yang perlu kamu lakukan untuk memperoleh keuntungan, kamu sudah memiliki itu di dalam diri kamu. Hanya perlu sit in meditation. Duduklah dalam bentuk meditasi, tanyakan hati kamu. Kamu tahu mana yang baik dan mana yang enggak baik kamu terapkan di dalam hidup kamu. Everything you need is already inside you. Semuanya yang kamu butuhkan itu udah ada di dalam diri kamu. Ada the High Priestess. Justru saya ngerasa ada beberapa di antara kamu malah ada nih yang ilmu jiwanya ini bagus ya, bisa ngeramal. Oke, demikian untuk Capricorn. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.